Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita. Apa kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, persiapkan peralatan tulis kalian. Agar kalian memahami materi hari ini, simak dengan baik video berikut ini. Materi hari ini yaitu tentang penggunaan huruf kapital. Ejaan berkaitan dengan pemakaian dan penulisan huruf, penulisan kata, dan pemakaian tanda baca. Berikut fungsi penggunaan huruf kapital. Yang pertama, kata pada awal kalimat. Contoh, yang pertama, dia membaca buku. Contoh yang kedua, kita harus bekerja keras. Nah, dari contoh tersebut, kita sudah tahu bahwa kata pada awal kalimat menggunakan huruf kapital. Yang kedua, petikan langsung. Contoh, adik bertanya, kapan kita pulang? Dari contoh tersebut, pasti kalian sudah tahu kapan menggunakan petikan langsung. Yang ketiga, nama Tuhan, agama, dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk Tuhan. Contoh, Allah, yang Maha Pengasih, Islam, Al-Quran. Yang selanjutnya, yang keempat, gelar. A. Gelar kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti nama orang. Contoh, Nabi Muhammad, Imam Syafi'i. B. Huruf kapital tidak dipakai untuk kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Contoh, yang pertama, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Contoh yang kedua, semua saudara saya sudah berkeluarga. Yang selanjutnya, nomor 5, nama jabatan. A. Unsur nama jabatan yang diikuti nama orang, nama instansi, atau nama tempat. Contoh, Gubernur Jawa Timur, Profesor Supomo. B. Nama jabatan atau nama instansi yang merujuk kepada bentuk lengkapnya. Contoh, sidang itu dipimpin presiden. C. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama jabatan dan pangkat yang tidak merujuk kepada nama orang, nama instansi, atau nama tempat tertentu. Contoh, ia menjadi Bupati Sidoarjo. Yang keenam, nama orang. A. Unsur-unsur nama orang. Contoh, Abdullah Khairul Azam. B. Singkatan nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, N, yaitu Newton. C. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama kata de, van, dan der dalam bahasa Belanda, von dalam nama Jerman atau da dalam nama Portugal, dan bin atau binti. D. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama orang yang digunakan sebagai nama jenis atau satuan ukuran. Contoh, mesin diesel 10 volt. Yang ketujuh, nama bangsa, suku, dan bahasa. A. Digunakan untuk nama bangsa, suku, dan bahasa. Contoh, bangsa Arab, suku Jawa, bahasa Indonesia. Sudah tahu ya dari contoh tersebut. B. Huruf kapital tidak dipakai untuk nama bangsa, suku, dan bahasa yang digunakan sebagai bentuk dasar kata turunan. Contoh, kejawa-jawaan. Selanjutnya yaitu yang ke-8, nama tahun, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. Contoh, tahun Hijriyah, bulan Mei, hari Jumat, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Yang ke-9, nama geografi. A. Unsur-unsur nama diri geografi. Contoh, Indonesia, Surabaya,
Asia Tenggara, Eropa. Yang B, unsur-unsur nama geografi yang diikuti nama diri geografi. Contoh, Bukit Barisan, Danau Toba, Dataran Tinggi Dieng, Gunung Semeru, Jazirah Arab, Kecamatan Cidadas, Kelurahan Rawamangun. C, huruf kapital tidak dipakai untuk istilah geografi yang tidak diikuti nama diri dan menunjukkan nama jenis. Contoh, menyeberangi selat, gula Jawa, pisang Ambon. 10. Perihal ketatanegaraan. A. Unsur nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan dan nama dokumen resmi, kecuali kata tugas seperti dan, oleh, atau, dan untuk. Contohnya, Republik Indonesia, Departemen Keuangan, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1972. Yang B, huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama kata yang bukan nama resmi negara, lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan negara, badan, dan nama dokumen resmi. Contoh yang pertama, beberapa badan hukum. Contoh yang kedua, kerjasama antara pemerintah dengan rakyat. Yang ke-11, unsur bentuk ulang sempurna yang terdapat pada nama lembaga resmi, lembaga ketatanegaraan, badan, dokumen resmi, dan judul karangan. Contohnya, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rancangan Undang-Undang Kepegawaian, kaidah-kaidah praktis memahami fikih Islami. Yang ke-12, penulisan judul buku, majalah, surat kabar, dan makalah, kecuali kata seperti di, ke, dari, dan, yang, oleh yang tidak terletak pada posisi awal. Contoh, tulisan itu dimuat dalam majalah Bahasa dan Sastra. Contoh yang kedua, dia membaca surat kabar Kompas. 13. Singkatan nama gelar, pangkat, dan sapaan. Contoh ya, di nama gelar SPD, Sarjana Pendidikan, SH, Sarjana Hukum, MA, Master of Arts. Dan yang selanjutnya yaitu nomor 14, kata sapaan. A. Kata penunjuk hubungan kekerabatan yang dipakai untuk penyapaan. Contoh, yang pertama, kapan Bapak berangkat? Tanyaku. Contoh yang kedua, hai, kutu buku, sedang membaca apa? Contoh yang ketiga, silakan duduk, Dek, kata orang itu. Nah, sudah paham ya dengan contoh-contoh tersebut. Yang B, huruf kapital tidak dipakai untuk kata penunjuk hubungan kekerabatan yang tidak digunakan dalam pengacuan atau penyapaan. Contoh yang pertama, kita harus menghormati bapak dan ibu kita. Contoh yang kedua, semua saudara saya sudah berkeluarga. Yang terakhir, nomor 15, penulisan kata Anda yang digunakan dalam penyapaan. Contoh yang pertama, sudahkah Anda tahu? Contoh yang kedua, siapa nama Anda? Contoh yang ketiga, surat Anda telah kami terima dengan baik. Alhamdulillah, materi kita sudah selesai. Jazakumullah khairan karena sudah menyimak materi dengan sangat baik. Jika kalian masih kesulitan, bisa diulang-ulang videonya ya.